Selamat datang di Jelajah Desa. Merupakan perjalanan kami menjelajahi desa-desa di Indonesia. Menyusuri sudut-sudut terindah, mengungkap potensi, dan juga pesona tersembunyi di balik setiap desa. Pada episode yang kedua ini, kami dari Desa Wisata ID akan menjelajahi sebuah desa yang mempesona di salah satu puncak tertinggi Kabupaten Bandung. Sebuah desa yang terkenal akan budaya masyarakatnya yang autentik, pemandangan alamnya yang indah, dan udaranya yang sejuk. Inilah Desa Pasir Mulia. Jelajah Desa Mania, mantap! Sobat Desa, kembali lagi bersama Jovan dari Desa Wisata ID. Dan pada episode Jelajah Desa yang kedua kali ini, saya sudah ada di Desa Pasir Mulia. Dan kita bakal ngelihat ada potensi apa aja sih yang ada di Desa Pasir Mulia ini. Ikutin terus perjalanan kami di Jelajah Desa. Desa Pasir Mulia terletak di wilayah Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, dan dapat ditempuh menggunakan kendaraan pribadi dalam waktu sekitar 1 jam dari pusat kota Bandung. Terdapat 2 alternatif jalan menuju desa ini. Alternatif pertama melalui tol Paster dan keluar di tol Soreang dengan melewati pemandangan hamparan kebun teh. Alternatif kedua yaitu melalui rute yang saya lalui kali ini, dengan melewati Kecamatan Banjaran yang disuguhi pemandangan perkebunan dan juga perumahan warga. Jalur yang cukup menanjak dengan pemandangan yang indah dan suasana perkampungan yang tenang menjadikan rute ini ideal bagi para penggemar olahraga sepeda untuk berlatih sekaligus menikmati udara sejuk di akhir pekan. Desa Pasir Mulia terletak di kaki Gunung Puntang. Hal tersebut membuat desa ini memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Dari desa ini, kita dapat melihat banyak pemandangan, seperti panorama menuju kota Bandung, dan bentang alam di desa ini yang tidak kalah menariknya. Selain itu, terdapat juga destinasi wisata yang cukup terkenal di desa ini, yaitu bekas stasiun radio Malabar dan Berg yang berlokasi di selatan Desa Pasir Mulia. Stasiun Radio Malabar sendiri adalah pemancar radio bersejarah yang dibangun pada era kolonial Belanda. Sedangkan Berg merupakan tempat kopi kekinian yang berada di bekas stasiun Radio Malabar. Selain sejarah yang menarik, Desa Pasir Mulia juga menawarkan pengalaman eksplorasi alam yang tak kalah memikat. Seiring dengan berkembangnya wisata sejarah di sekitar stasiun Radio Malabar, daya tarik desa ini semakin bertambah dengan potensi wisata alamnya. Oh ya, jadi wisata trekking juga merupakan keunikan yang ada di Desa Pasir Mulia. Dan jalur trekking ini biasanya juga dipakai untuk jalur motor trail untuk melintasi ke hutan yang ada di Desa Pasir Mulia ini. Ikuti saya perjalanannya, lihat apa aja yang ada di dalam. Menurut warga, panjang jalur trekking ini berjarak sekitar 1-2 km. Jalur trekking ini cukup landai, sehingga dapat dilalui oleh pemula. Selama berjalan di dalam hutan, saya disuguhi pemandangan hutan dan perkebunan kopi. Nah, jalur trekking ini juga membawa kita melewati perkebunan kopi yang ada di Desa Pasir Mulia. Dan sebagaimana diketahui, Desa Pasir Mulia ini juga terletak di bawah kaki Gunung Puntang yang terkenal dengan kopi Gunung Puntangnya. Melihat dari keindahan alam yang indah, jalur yang landai, serta perkebunan kopi yang luas, kawasan hutan dapat dikembangkan menjadi area yang lebih menarik, yaitu dengan adanya aktivitas bermain dan menikmati kopi. Sebagai konsultan khusus perencanaan master plan desa, kami melihat bahwa hutan pinus dan perkebunan kopi merupakan potensi besar yang dapat dikembangkan. Hal pertama yang kami cermati adalah perlu adanya pembenahan dengan memisahkan antara jalur motor trail dan jalur khusus trekking.
Pemisahan jalur ini bertujuan untuk membuat pengunjung lebih merasa nyaman ketika trekking dan tidak terganggu oleh motor trail yang lewat. Sedangkan untuk pengembangan lain yang dapat dilakukan di hutan ini yaitu konsep Kids Trail Bike dan Forest Trail. Konsep Kids Trail Bike menawarkan kegiatan bersepeda di dalam hutan untuk anak-anak dengan jalur yang lebih ringan dan tidak berbahaya. Sedangkan konsep Forest Trail menawarkan kegiatan trekking namun ditambah dengan modifikasi permainan tradisional dan wisata memetik dan menikmati kopi. Melalui pengembangan tersebut, tentunya akan menjadi keunikan tersendiri yang diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan. Bisa dibayangkan, jika wisatawan meningkat, maka pendapatan desa juga berpeluang untuk bertambah. Jalur trekking ini membawa saya ke sisi lain desa ini. Setelah saya keluar dari jalur trekking tadi, terdapat sebuah perkampungan yang berbatasan langsung dengan hutan pinus. Kampung ini disebut Kampung Wangun, sebuah kampung wisata yang memancarkan keindahan alam dan kearifan lokal yang memikat. Nah, jadi di belakang saya ini adalah rumah tradisional yang ada di Kampung Wangun. Di rumah tradisional ini adalah rumah yang disumbangkan dari pemerintah, namun dapat juga difungsikan sebagai homestay apabila ada wisatawan yang hendak menyewa dan menginap di Desa Pasir Mulia ini. Seperti itu. Bisa dilihat dari bentuknya, jika bangunannya masih sangat tradisional dan sangat menjaga tradisi arsitektur khas Jawa Barat. Menurut keterangan kepala desa, kampung ini merupakan salah satu upaya yang dilakukannya bersama warga sejak tahun 2011 untuk menata sekaligus mengembangkan Desa Pasir Mulia. Konon katanya, dahulu kampung ini sudah ada, namun masih belum tertata dan dialiri listrik seperti sekarang. Saat ini, kondisi Kampung Wangun sudah tertata dengan baik, dengan sarana dan prasarana pendukung seperti jalan, air bersih, dan jaringan listrik. Ya, dan hal ini merupakan potensi yang dapat dicontoh oleh desa lain, di mana masyarakatnya dapat terlibat melalui penyediaan rumah sebagai homestay untuk wisatawan tinggal di desanya. Ketika pengunjung menyewa homestay di Kampung Wangun, mereka akan disambut oleh suasana hangat khas rumah tradisional Sunda. Homestay di kampung ini sudah dilengkapi dengan meja dan kursi, serta tempat tidur yang bersih dan nyaman. Selain itu, terdapat ruang berkumpul yang memungkinkan tamu merasakan suasana desa dengan lebih dekat. Menginap di homestay Kampung Wangun ini bukan hanya sekedar tempat bermalam, tetapi pengunjung juga berkesempatan untuk merasakan kehidupan desa yang autentik. Hal ini tentu menjadi potensi besar dalam pengembangan wisata budaya dan edukasi. Pemanfaatan rumah tradisional sebagai homestay bukan hanya memberikan pengalaman menginap yang unik bagi wisatawan, tetapi juga memperkuat identitas Desa Pasir Mulia sebagai desa wisata yang khas. Suasana sejuk dan asri khas pedesaan merupakan kelebihan yang didapatkan pengunjung ketika datang ke kampung ini. Menurut pandangan kami, Kampung Wangun memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan. Tidak hanya arsitekturnya yang khas, tradisi desa juga dapat menjadi daya tarik khusus. Kampung ini dapat dikembangkan dengan konsep wisata tradisi dan budaya seperti halnya di Desa Pangripuran, Bali. Desa Pangripuran, Bali merupakan salah satu desa wisata yang terkenal karena masyarakatnya yang menjaga kebudayaan tradisionalnya. Ciri khas utama dari Desa Pangripuran ini yaitu terletak pada arsitektur dan tata letak bangunannya. Selain keunikan dari tata ruangnya, desa ini juga pernah dinobatkan sebagai desa terbersih ketiga di dunia. Dan berkat itu, pendapatan Desa Pangripuran ini berhasil menyentuh angka 25 miliar setiap tahunnya dari sektor pariwisata saja. Melalui penataan halaman, bangunan, dan penambahan aktivitas ataupun ornamen tradisional Sunda, kami merasa hal tersebut dapat membentuk suasana yang lebih khas dan dapat diingat oleh pengunjung. Dengan begitu, bukan tidak mungkin hal ini dapat meningkatkan jumlah pengunjung dan pendapatan Desa Pasir Mulia. Pada hari ini, sebenarnya kami diundang oleh Kepala Desa untuk menyaksikan acara adu domba yang diadakan setiap akhir bulan. Namun, sebelum menyaksikan acara adu domba, kami dijamu oleh pihak desa untuk menikmati makan siang bersama.
Disinilah keistimewaan Desa Pasir Mulia terasa begitu nyata. Bukan hanya keindahan alamnya, tetapi juga keramahan warganya yang menyambut setiap tamu seperti keluarga sendiri. Pertunjukan adu domba dilakukan oleh pihak desa untuk menjaga tradisi dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk menarik wisatawan datang ke desa. Ketika sampai di lapangan, keseruan dan riuhnya penonton yang sedang melihat adu domba menarik saya untuk menikmati acara adu domba. Menurut kepala desa, acara ini dihadiri oleh lebih dari 2.000 pengunjung setiap bulannya. Acara ini merupakan langkah awal yang baik dari desa untuk menarik pengunjung. Bukan sekedar hiburan atau pelestarian tradisi, adu domba yang diadakan setiap akhir bulan juga membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Adu domba tak hanya melestarikan budaya, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa. Pengunjung yang datang membuka peluang bagi UMKM, dari kuliner hingga kerajinan, serta mendorong kreativitas warga dalam mengembangkan potensi wisata. Namun, kami merasa ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan untuk menambah pendapatan desa. Di antaranya, penyediaan area VIP dan tiket masuk pertunjukan adu domba dengan sistem tiketing. Selain itu, perlu dipertimbangkan lagi terkait fasilitas yang ada, seperti toilet, tempat sampah, tempat duduk, tempat makan, dan atraksi wisata tambahan. Setelah seharian mengamati Desa Pasir Mulia, saya melihat masih banyak potensi yang dapat dimanfaatkan oleh desa sebagai atraksi wisata tambahan. Terdapat beberapa area yang dapat ditingkatkan menjadi area kolam pemancingan, lapangan bola, mini farm, serta rumah makan. Area perkebunan seperti perkebunan alpukat dan durian, dan juga persawahan dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi agrowisata. Selain itu, fasilitas desa yang ada juga patut diapresiasi. Toilet yang bersih, balai desa yang tertata rapi, serta keberadaan gedung Pancasila dapat dimanfaatkan untuk berbagai acara kesenian yang dapat menjadi nilai tambah tersendiri. Dengan pemanfaatan yang lebih optimal, gedung ini berpotensi menjadi pusat kegiatan budaya yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memperkuat identitas desa. Adanya pengembangan tersebut dilakukan untuk menghadirkan aktivitas wisata lain yang menarik, sehingga pendapatan desa tidak hanya bergantung pada acara yang diadakan 1 bulan sekali saja. Perjalanan ke Desa Pasir Mulia kali ini memberikan banyak pengetahuan baru tentang potensi serta kekayaan budaya yang dimiliki desa ini. Sebagai konsultan khusus perencanaan desa wisata, kami melihat bahwa Desa Pasir Mulia memiliki banyak sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk kemajuan desanya. Dengan ide yang kami sarankan melalui video ini, diharapkan Desa Pasir Mulia akan menjadi desa wisata yang dikenal oleh masyarakat luas. Pemasukan dari konsep yang kami sampaikan dapat menambah daya tarik baru bagi desa ini, seperti konsep Kids Trail Bike, Mini Farm, dan Forest Trail. Ketika sudah terrealisasi, nantinya dapat meningkatkan pendapatan desa hingga 139% dari pendapatan desa yang saat ini hanya berkisar 20 juta saja. Dengan begitu, pendapatan penduduk tidak hanya bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan saja, tetapi juga bisa dari aktivitas pariwisata, seperti menjadi pemandu wisata, penjual oleh-oleh, atau pengrajin. Keberhasilan ini nantinya tidak hanya bermanfaat bagi penduduk desa, tetapi juga sebagai warisan pemimpin desa yang akan diingat hingga masa yang akan datang. Namun, semua hal tersebut tidak dengan mudah untuk dilakukan. Tetap ada resiko dan kegagalan ke depannya. Oleh karena itu, kami, Desa Wisata ID, datang sebagai solusi yang akan menjadi mitra strategis dalam mewujudkan mimpi dan harapan desa-desa di Indonesia. Kami adalah Desa Wisata ID, konsultan khusus Master Plan Perencanaan Desa Wisata pertama di Indonesia. Jelajah desa. Jelajah desa. Jelajah desa. Jelajah desa. Jelajah desa. Jelajah desa. Bangun desa. Bangun desa. Bangun desa. Bangun
Desa Wisata ID, bantu desa, bangun Indonesia. Halo Sobat Desa, terima kasih telah menyaksikan Jelajah Desa episode Desa Pasir Mulia. Nantikan kedatangan kami di desa potensial lainnya. Jelajah Desa, bangun desa, bangun Indonesia.